Pelajaran mahal dari adanya pandemi ini, kita sebagai business owner, sebuah wajar namanya pandemi, tutup, jatuh, bangkrut kan gitu ya. Karena pure hanya business owner. Yes. Sedangkan ada nggak yang masih buka, yang masih berjaya? Ada. Dengan situasi yang sangat menekan, yang kita nggak duga, nggak prepare sebelumnya, kemampuan survival kita tuh mungkin kita hanya punya contoh 30%. 70% ya sebenarnya kita bergantung pada orang lain juga. Yes. Bisa konsep model stokis ya, inspire people khususnya di Bali maupun yang di Jakarta, Bandung. Ya, Anda bisa jadi stokis tanpa modal. Sampai dengan November mungkin nanti 100 ton. Ketika nginjek 100 ton, saya sudah akan tarikkan 1000 ton. Welcome to Night Inspiration. Yo, what's up Inspire People semuanya? Kembali lagi bersama saya Dwi Jaka selaku host dan Adi Jakarismara selaku co-host di program acara Night Inspiration. Pada malam hari ini kita kedatangan salah satu tokoh pengusaha teman-teman semuanya yang sempat menjadi ketua Asperda dan Puskopdit Bali yang juga turut serta memajukan industri pertanian di Bali khususnya teman-teman semuanya. Penasaran siapa dia? Please welcome Paskalis Budi Hartono. Halo Pak Budi. Halo, Selamat malam datang. ya Inspire People. Mantap. Dimanapun Anda berada. Oke, gimana kabar Pak Budi? Luar biasa? Sehat Pak Budi? Ini ya kesetrum sama Jaka semangatnya ya. Oke, thank you Pak Budi. Nah, by the way gimana nih aktivitas di sepanjang pandemi? Stay produktif atau gimana Pak Budi? Ya, harus bergerak ya. Ketika pemerintah sudah buka, kita taat. Ya, ketika sebelumnya katakanlah masa puasa mesti work from home. Iya. Tapi ketika mulai dimungkinkan ya kita sudah mesti bergerak. Ya, Setuju. mesti move on. Move Ya. on, benar. Ya. Oke. Tetap terus bergerak. Pokoknya kalau berhenti nanti buntu Pak Budi ya. Ya, Oke, sebelum kita masuk ke main sessionnya ya, Inspire People semuanya, kita masuk ke game session dulu boleh Pak Budi? siap. Oke, let's go, Dit. Nah, jadi untuk game session ini Pak Budi bisa jawab cepat aja, kayak langsung spontan aja jawab Pak Budi ya. Iya. Jadi game session ini cuma ada 3 pertanyaan. Iya. Nah, siap Pak Budi? Siap. Siap. Pertanyaan pertama. Business owner atau employee? Business owner. Oke, let's go. Berubah hidup atau merubah hidup? Merubah hidup. Merubah hidup. Oke. Be like Superman or Avenger? Avenger. Avenger. Oke, boleh kita bahas satu-satu, Dit? Sekarang, kenapa nih Pak Budi milih business owner daripada employee Pak Budi? Iya, Pak Budi. Ya, sebenarnya semua orang pasti punya impian, keinginan ya, dan jalan untuk mencapai itu yang unlimited ya jadi business owner. Oke. Ya, business owner plus investor ya. Atau Plus bahkan investor. zaman sekarang kalau dulu Kiyosaki dibagi-bagi, sekarang ini ada literasi baru sesuai perkembangan zaman itu nyatu. Oke, seperti Ya. apa Pak Budi? Ya, konkretnya gini ya. Pelajaran mahal dari adanya pandemi ini, kita sebagai business owner, Oke. sebuah wajar namanya pandemi, tutup, jatuh, bangkrut kan gitu ya. Ya. Karena pure hanya business owner. Yes. Sedangkan ada nggak yang masih buka, yang masih berjaya? Ada. Ada. Karena dia juga sudah sebagai investor. Artinya dia juga sudah lakukan money management, sudah punya portofolio investasi yang bisa menghidupi walaupun usahanya stuck atau jatuh sekalipun. Asetnya masih terus bekerja Pak Budi ya. Nah, Istilahnya. aset ini bagi lagi ya. Ya, tadi yang ya aset kalau berupa properti ini kan stuck juga. Benar. Sekarang kan tidak bisa dicairkan, Iya. tidak bisa menolong juga. Bahkan ketika aset itu masih ada tanggungan ke pihak ketiga, ke lembaga keuangan, itu malah jadi beban tersendiri juga. Benar. Betul ya. Benar. Nah, yang saya maksud adalah investasi yang lebih liquid. Oke, jadi Ya, paper asset. instrumen investasi, surat berharga dan sebagainya, dan Oke. itu mesti ada dalam satu bauran ya, satu portofolio komposisi ya. Nah, ternyata kalau kita mau jadi business owner ya kita juga harus sudah punya mindset sebagai investor. Investor. Ya. Yes. Kalau kita lihat konkret nih di jalanan di Canggu ya, itu kan tamu-tamu Iya. luas banget ya. Gila ya, zaman susah-susah gini dia masih asik Iya, aja. asik aja. Ya, dia punya restoran rasanya tutup, kok dia masih asik aja. Nah, ternyata usaha sektorialnya itu hanya 40% dari perputaran uangnya. 60% itu Ah. di sama Investasi. aset-asetnya dia. Yes, 60%-nya itu dari investmentnya dia. Nah, sedangkan kita atau saya sendiri itu ya sudah kemarin itu masih katakanlah polosan. Ya, sebagai orang usaha masih polosan.
Ya justru pandemi ini berkahnya salah satunya sehingga kita terdorong lagi untuk belajar bagaimana sih bisa survive mau pandemi ada kedua, ketiga atau bencana yang lainnya, kita masih bisa jalan terus. Oke, intinya Pak Budi kenapa mau jadi pengusaha atau business owner biar unlimited, Yes. tentunya Ya. biar bisa membangun aset yang lebih besar lagi. Ya. Oke, let's go. Pertanyaan kedua Yang tadi. kedua, kenapa sih Pak Budi tuh milih merubah hidup? Iya. Hidup. Iya. Ada Daripada pesannya. berubah hidup, Hmm. kenapa lebih senang merubah hidup seseorang lah istilahnya Pak Budi? Iya. Berubah hidup, pertama merubah diri sendiri. Oke. Syukur-syukur akhirnya menjadi inspirasi yang bisa juga merubah banyak orang. Ya. Sedangkan yang paling kekal itu ya perubahan lah ya. Benar. Perubahan ya. Perubahan kita khususnya inilah zaman perubahan yang dipercepat sebenarnya pandemi ini ya. Yes. Kalau kita lihat sektor-sektor teknologi dan lain sebagainya, akhirnya pandemi ini mempercepat. Mempercepat, Nah, bayangin yes. kalau kita tidak terbiasa merubah hidup, itulah yang orang bilang nggak move on. Mungkin karena bayangin 20-30 tahun di zona nyaman, jarang merubah diri ya, sehingga ketika dipaksa berubah pun masih lambat banget. Oke. Ya, sedangkan ya kita tahu orang yang tidak mau berubah ya bisa-bisa punah. Yes. Benar Ya, banget. ini dunia sedang kocok ulang. Kocok ulang. Jadi Kocok benar-benar ulang, diriset benar. dari awal Pak Ya, Budi. diriset lagi ya di pandemi ini. Kesempatan bagi kita yang Yes. berani Bisa maju ya dan siapa beradaptasi. tahu ke depannya Yes. kita bisa menjadi juaranya. Yes. Ke next yang ketiga Dit. Yang ketiga, kenapa Pak Budi milih Avengers Pak Budi? Nah, ya. Ini menarik nih. Sudah Iya. nonton Pak filmnya Pak? Wah, favorit ya, favorit Iron Man ya. Luar biasa. Oke. Ya. Ciri sekarang ini kolaborasi. Kolaborasi. Setuju. Oke. Setuju. Ciri sekarang. Bahkan yang kita lakukan sekarang ini kita sedang Berkolaborasi, berkolaborasi. Benar yes. Pak Budi. Nah, kita mungkin dengan situasi yang sangat menekan, yang kita nggak duga, nggak prepare sebelumnya, Heeh. kemampuan survival kita tuh mungkin kita hanya punya contoh 30%. 70% ya sebenarnya kita bergantung pada orang lain juga. Yes. Setuju. Pasti. Ya. Kalau dulu mungkin boleh sombong kita ya, akulah segalanya. 90% sampai 100% aku nih. Tapi sekarang Aku nggak butuh siapapun. Tapi kalau sekarang kita ini benar-benar saling butuh. Ya, maka Avengers, kumpulan para hero, nah itu yang bisa menyelamatkan kita. Yes. Ya. Jadi kita ini sekarang harus pandai-pandai bangun circle, bangun komunitas, Oke. ya, bangun ring 1, ring 2-nya kita sendiri untuk dari survival lalu bisa bangkit, bisa tumbuh lagi. mantap. Berarti benar-benar memperluas network Pak ya? Networking. Ya, Yes, networking. Nah, berbicara dengan networking itu kan ada kaitannya dengan kita para misalkan seperti Pak Budi udah pengalaman yang luar biasa di dunia entrepreneur lah istilahnya. Iya. Kalau boleh tahu kita Pak Budi Inspire People semuanya, usaha pertama yang Pak Budi jalanin itu apa sih Pak Budi? Kalau boleh kita kulik-kulik dikit nih. Iya, iya, iya. Ya. Ya, saya ini Hmm. kalau usaha pertama ya saya perantauan dari Singaraja ya. Peran dari Oke. sana aja. Dari Bali Utara, dulu kalau waktu kecil muda selalu nengok ke selatan, wah nasibku itu masa depanku nanti di balik bukit itu. Oke. Nah, kalaupun tidak di ibu kota negara ya ibu kota Bali. Berarti di Ibu kota Denpasar Denpasar. sini ya. Jadi ada Iya. keputusan untuk merantau lebih maju lagi Pak Budi ya. Ya, karena bapak saya berpulang itu saya kelas 4 SD ya. Adik saya 5. Bayangin, jadi fight hidupnya ya, struggle, maka untuk bisa merubah nasib ya saya mesti merantau dan mesti usaha. Ya, akhirnya ketika di sini saya nebeng-nebeng orang, cari siapa yang saya kenal di Titih ya, di Jalan Sumatera, di Banjar Titih. Saya mulai buka usaha pertama tuh reklame. Reklame, oke. Reklame. Karena saya merantau berdua sama temen dari seni rupa. Saya sekolahnya ekonomi, tapi gaul-gaulnya juga banyak ke teman-teman seni rupa. Akhirnya merantau pertama tuh dengan teman seni rupa. Oke. Ya, nah kalau tahu dari Singaraja tuh kan jago-jago tukang letter itu ya. Nah, saya ada seneng-senengnya lah sehingga mulai reklame, usaha reklame atau advertising. Advertising, yes. Nah, tapi ketika mulai ya hidup ini tidak mudah, hidup ini keras ya, benar. kok nggak bisa maju-maju gitu ya.
Nah, akhirnya ya, wah saya mesti belajar lagi, bukan Oke. hanya di bangku akademis, tapi mau belajar di perusahaan besar. Kalau saya nantinya mau punya usaha yang besar. Besar, yes. Oke. Akhirnya waktu itu ya usaha, tapi ngelamar juga jadinya. Oh, Nah, iya. ke Astra. Astra. Ya, Astra. ke Astra dan diterima. Nah itulah mulai titik baliknya. Oke. Dan Pak Budi juga sempat diriin Rencar ya, bahkan udah punya PT juga Pak Budi ya? Ya, Di ya. transport ini Nah Pak Budi. saya kerja di Astra tuh track Astra Rencar. Ya, Oke. track Track. Astra Rencar. Ya kalau di sebuah perusahaan nasional, kalau kita mau berkarir kan mesti mau mutasi-mutasi ya, keluar kota, Keluar dipindah-pindah. kota, Nah terakhir dimana-mana. saya di cabang Medan. Oh, sangat beda. Waktu itu di cabang Medan. Berapa lama Pak di sana? Totalnya di Astra 6 tahunan. 6 tahunan. 6 tahunan. Nah, setiap saya pulang ke Bali, cuti pulang ke Bali, wah kok meriah sekali Bali ya. Usaha furniture, handicraft, kargonya, semua, ya. debu naik semua. Hotel, restoran naik semua ya. Jadi tergelitik ini saya awal. Cita-cita awal Ya. mau punya bisnisan sendiri kan. Oke. Bangkit kembali. Ya, nah akhirnya padahal karir saya sudah bagus ya, dari sales, marketing naik jadi supervisor, terus jadi kepala representatif, untuk jadi ke kepala cabang. Ya. Tapi karena hasrat ketika Ingin jadi pengusaha. setiap pulang ke Bali gitu ya, cuti ke Bali, ngeliatin dunia usaha sedemikian rupa, akhirnya saya memutuskan resign. Wow. Waktu itu teman-teman bilang, oh gila Bud ya. Di kamu-" saat Pak Budi one step closer ke kepala cabang loh. Iya. Resign buat jadi merintis nol dari pengusaha. Ya, Wow. itu akhirnya nekat, Gila banget sih. mulai Gila usaha banget. handicraft. Handicraft. Handicraft dulu. sempat punya toko Mhm. di Denpasar ya, di Ramayana Mall, buka sama di Sanur sama di Nusa Dua sini. Mhm. Ada 3 outlet. Handicraftnya Pak Budi itu lebih ke gimana Pak Budi? Spesifiknya ada nggak? handicraft Bali ya, kalau tahu zaman dulu apa ya, ada cermin-cermin gantung, hiasan-hiasan, tapi yang Warna coklat-coklat itu bukan? coklat, tapi akhirnya ada macam-macam warna-warna. Dulu kan? Iya, Hmm. ya. Itu kan hebat, hidup banget ekspornya. Hmm. Ya, sampai dengan ekspor hidup banget. Nah, tapi begitu baru jalan beberapa saat, itu pertama kali bom Bali ya. Oke. Nah. Tahun 4 yang 2004. Iya, bom Bali pertama. Itu saya sedang ke Jawa juga mau cari barang ya, Ya. sedang perjalanan, pas di kapal penyeberangan, heboh ya, ternyata ada bom Bali pertama. 2002 ya? 2000 kalau nggak salah. Iya, Iya ya? 2002 ya, 2002 bom Bali pertama kayaknya. ya. Itu saya belum terlalu ngeh ya, saya pikir nggak ngefek gitu ya, biasa aja. Ternyata ke handicraftnya ngefek banget. Ya, ternyata ya gila ya, tamu mulai berkurang, lalu kena hajar bom Bali kedua. Itu akhirnya menelan pil pahit. harus Ya. tutup. Akhirnya dengan istri gimana caranya supaya kita bisa makan, karyawan juga bisa makan. Kita buka warung nasi sama terima cateringan pesanan. Jadi jualan nasi supaya bisa makan. Walaupun belum bisa untung, minimal bisa Minimal makan. bisa makan. Ya. Terus Itu titik survival. baliknya dari kondisi itu gimana? Nah, waktu itu memang berangsur-angsur lah kita masih bisa naik lagi ya pariwisata ya setelah bom Bali 2. Karena bangkit juga nggak gampang, coba-coba usaha ini itu, tapi akhirnya saya dihubungi lagi dengan mantan bos saya di Astra. Oke. Ya, tetapi sudah ada satu company baru, Adira Ren, grupnya Adira. Nah, akhirnya saya, Bud, kamu kalau masih mau, yuk main rencar lagi, transport, oh boleh, gitu ya. Ya. Akhirnya joinan di sana. Nah, akhirnya sana dulu. Itu pun masih gimana ya? Cukup unik ya. Artinya saya diberikan kebebasan tidak full banget karena ditahu saya sudah mulai merintis usaha-usaha. Ya, jadi itu statusnya semacam konsulan nggak apa, tapi saya agresif juga. Saya majukan ya Adira Ren ini sampai dengan 3 tahun. 3 tahun. Sampai rebranding dia jadi Asaren.
Asa Rental. Asa Asa di Sunset Road ada? Yes, itu mulai dari tanah kosong, itu saya ngurusin itunya ya. Oh. Dan, ya dari tanah Di balik kosong Asa. sampai Man bangun. behind. Ya, The man saya behind. sebagai kepala cabang pertama berarti gitu ya. Wow. Nah, tapi tetap cita-cita awal itu kan bergelora. Pasti. Nah, akhirnya saya mulai usaha sendiri Rencar itu Di tahun tahun 2007. 2007 start awalnya. Start awal 2007 itu mulainya dari nol. Nah, kendala awal itu gimana Pak Budi? Yang Ya. paling Pak Budi membekas banget waktu baru mulai Rencar tuh. Ya, mulai Rencar kita tahu kan minim-minim kalau mau punya satu mobil ya angkanya juga sudah ratusan Iya. juta. Benar. Ya, jadi bekal saya dari kerja sebelumnya atau apa ya tetap aja nggak cukup ya. Nah, tapi ya market kan saya sudah paham, saya Iya. punya. Nah, itu mulai saya di airport itu dengan satu orang saya bawa papan paging, Yes. checklist untuk setelah terima kendaraan, terus nawar-nawarin kalau ada orang tamu landed ya saya layanin di parkiran. Dari begitu dulu. Dari gitu dulu. Ya. Oke. Nah, akhirnya lambat laun baru bisa buka counter di bandara. Di Oke. domestik, akhirnya di internasional ya. Dari punya counter hotel, punya counter airport itulah saya bisa deal-deal dengan hotel-hotel. Hotel. Hotel bintang 5. Di Lalu- tahun itu setelah Ya. deal-dealnya kayak gitu keren banget sih. Ya. Nah, staff pertama yang saja akhirnya itu Ah. dia menjadi GM-nya. Ya, Oke. ketika kita sudah berkembang, ya beliaunya naik terus sampai dengan jadi Jadi general GM-nya. manager, ya. Mm. Nah, ya senang ya waktu itu kan hidup banget pariwisata Ah. ya. Ya kalau sudah di hotel kita price listnya dolar, wah, Woi. ya, sempat lah ngalamin sedapnya ya Iya, dolar iya, ya. iya. Sampai akhirnya malah makanya saya jadi ketua asosiasi. Tanda petik ya. Ya ibaratnya ya sudah bisa jadi nomor satunya lah katakanlah begitu. Ada Semacam di masa pengakuan itu. di masa itu ya di masa itu. Keren banget dari benar-benar sampai titik jatuh bangunnya sampai sempat jualan nasi dan sebagainya. Iya. Benar-benar berarti kayak asrat itu yang Pak Budi bawa itu yang Pak Budi Yes. pegang terus ya Pak Budi ya. Ya Sampai di akhirnya bisa hasrat. titik balik lagi dari sana. Terus Pak Budi boleh tahu nggak satu prinsip deh atau nilai yang Pak Budi pegang as a entrepreneur? Ya nomor Mungkin satu Inspire People wajib tahu nih Pak Budi. ya inspire people ya. Oke, iya. Mudah-mudahan ini menginspirasi Anda lah ya. Mm-mm. Tapi bukan teori teman-teman. Ini memang praktek saya langsung. Iya, Yes, itu iya. yang penting. Mm-mm. Nomor satu adalah ya lakukan sendiri. Oke. Ya, kayak saya tadi kan nyari order lah, kontak-kontak, terus serah terima mobil ya nyiapin mobilnya dulu kan sendiri nih. Bikin checklistnya serah terima ya, baru merekrut satu karyawan, baru ngajak-ngajak. Nah, ya. Sehingga sampai berkembang counter di kedatangan domestik, kedatangan internasional, terus buka di Nirwana, Le Meridian waktu itu, terus di Hard Rock, di Ramada, ya, di beberapa hotel ya. Nah, nomor satu, jadilah Chief Everything Officer. Oke. Chief CEO, CEO, ya. Jadi kita harus multi talent dulu di awal. Iya. Awal Ya. lah itu, di Ya, awal dia. lakukan semuanya Iya, iya. sendiri. Nah, baru lambat laun step kedua, mulai duplikasikan, ajarin yang kita ajak kerja. Mulai kita Oke. ngerekrut. Sudah bisa gaji nggak kira-kira? Nggak perlu gajinya masih nego dulu. Tapi ini nanti kalau gede berkembang, ya kita bangun impian bersama. Itu kita ajak, saya ajak gitu ya. Baru duplikasikan. Ajarin, duplikasikan. Terus berkembang lagi ya mulai delegasikan. Delegasi. Oke, berarti yang pertama berani kotor-kotoran istilahnya. Yes. Berani kotor-kotoran habis itu Makanya ini ya, Bisa aja. di parkiran airport ya, makanya jadi pembalap ya, pemuda berbadan gelap. Udah berbadan gelap. artinya Iya. kita berani sama tantangan, obok-obok pokoknya sampai dapat istilahnya kita sambil melakukan sambil kita observasi biar Yes. kita tahu kerja lah istilahnya. Iya. Baru kita observasi, baru kita duplikasi istilahnya. Ya, Nah, duplikasi. setelah itu Pak Budi Duplikasi, kerja keras di awal, delegasi. duplikasi, habis itu apa? Delegasi. Delegasi. Nah, baru Delegasi, yang oke. ketiga ini dirakit-rakit semua. Itulah yang Oke. orang sebut bangun sistem. Sistemnya. Oke, standar Ya. operasional prosedurnya Ya, seperti apa? SOP-nya, sistem kerjanya, ya organisasinya. Nah, di situ baru kita jadi organisatoris. Ya, baru jadi leadership kita ya, organisatoris. Sehingga kerjaan saya akhirnya ya jalan-jalan.
Bisnis jalan, pemilik jalan-jalan. Ya, Pas tuh dia. itu bisnis is fun ya. Bisnis Iya, fun. iya, iya. Si Hanis punya, ya saya juga baca, saya juga terapkan gitu ya. Jadi jalan-jalan maksudnya kerjaan saya ketemuan-ketemuan GM. Ngendil-ngendil tetap buka-buka untuk bisa buka lagi di hotel-hotel ya, ketemuannya sama GM. Ya. Sambil bangun relasi juga. ada Bangun semakin relasi luas. terus bina hubungan terus ya komunitas. Dan biasanya akhirnya getok tular ya. Bisnis tuh gini ya, awal tuh kayaknya kita ngemis ngedeal itu wah susah payah, betul ya. Tapi ketika sudah ada proven, ada bukti ya, yang pertama apalagi yang kedua itu tuh sudah ngelinding dengan sendirinya. Apalagi kalau klien yang kita ajak kerjasama ini puas sama Itu beliau sendiri jadi marketingnya kita. Ya, GM itu kan ada Casa Grande, kumpulannya para GM. Oke. Ya, minimal setiap bulan mereka ketemu. Pasti gitu dah. Kamu transport. Nyari transfernya di mana? Transport hotelmu kerjasamanya sama siapa? Yes. Nah di situ saya banyak di referensiin. Ya, sehingga kadang-kadang bukan cuma ngejar lagi, tapi kadang-kadang telepon Ngejar masuk. nih. Oh gila ya. Wih, berarti benar-benar berjaya banget pada masanya Pak Budi ya. Iya. Ya. Keren. Seneng ya, seneng. Karena kayak marketing, kalau orang bilangnya tuh disingkatnya MLM, marketing lewat mulut, dari mulut ke mulut, paling powerful Pak ya. Ya, itu paling kuat. Paling kuat. Karena yang iniin pihak Orang- sana ya. ya. Yang udah yang benar-benar mereferensikan. menerima Ya. apa yang servis yang udah Pak Budi kasih. Jadi Ya. mereka referensinya juga tulus. Yes. Dan orang yang dengar juga kayaknya pingin langsung Ya. kontak Pak Budi gitu deh kayaknya. Iya. Mantap. Gitu Oke deh. Pak Budi, itu kan titik up-nya Pak Budi nih di masa itu. Nah kalau boleh kita tahu Pak Budi, as entrepreneur, mungkin pernah nggak Pak Budi ngalamin titik terendah di hidup, mungkin dari segi usaha kah? Atau dari segi kehidupan di luar usaha kah? Yang selain Pak Budi ceritakan sebelumnya. Ada nggak Pak Budi mungkin titik terendah yang sempat Pak Budi alamin ya? Iya, kalau jatuh bangun sih biasa lah ya. Apalagi perantauan dari Buleleng nol-nolan gitu ya ke Denpasar, ibu kota. Tapi apa ya? Mungkin kalau jatuhnya ya saya di usaha aja saya. Oke. Tapi kalau kehidupan pribadi, rumah tangga, Bisa diatasi. puji Tuhan asik-asik aja gitu ya. harmonis. Anak juga oke, berprestasi. Nah, syukur ya mereka ada prestasi ya. Boleh tahu juara catur ya Kak? Iya. Salah satunya ya. Wih. Dua anak saya itu juara nasional catur, atlet Wow. nasional, ada yang sudah pernah ke Malaysia, ke China, mewakili merah putih ya. Mantap. Ya, itu terus hubungan pertemanan atau apa oke. Oke. Nah, kalau titik terendah ya sekarang ini titik terendah. Oke, di Ya, masa pandemi ini. efek pandemi ini titik terendah in bisnis ya. Oke. Ya, secara bisnis. Makanya kadang-kadang Pak Budi kok sekarang kurusan? Ya. Lagi gerak terus, lagi survival, lagi baru mau tumbuh lagi ya. Jadi sekarang saya lagi ngejalanin albumnya Changcuters. Oke. Mengulang sukses kembali judul albumnya. Sukses kembali. Iya. Ya. Tapi di sektor lain. Nah, itu kan mesti belajar, mesti nyemplung. Di benar, sektor ya. pertanian ya kayaknya Nah, Pak Budi iya ya, Nah. karena sektor pertanian dan olahan pangan itu sektor yang masih ada pertumbuhan 2%. Nah, sedangkan sektor lainnya, apalagi kita di Bali, ini sudah kontraksi minus Perhotelan hampir minus 13. ya 5%, bahkan pariwisata minus 13%. sempat. Ya. Maka saya akhirnya ya ini ke produk pertanian. Oke, boleh cerita ke kita Pak Budi? Oke. Oke. Iya. Apa aja itu Pak Budi? Ini simple cooking, sayur dalam kemasan. Ya, yang sudah siap masak 3 menit, 5 menit, oseng-oseng udah langsung jadi. Wow. Ya. Nah, ini petani-petani di Bedugul ya. Oke. Namanya PHK. Apa itu PHK Pak Budi? Ya. Zaman sekarang kan PHK paling momok ya. Yes, benar banget. Paling negatif ya, paling orang traumatik sekali ya dengan kata PHK. Nah, tapi kita mau ubah PHK ini jadi PHK positif. Oke, PHK dari brand ini. Nah, brand ini petani harus kaya. Oke, petani petani- harus kaya. Nah, Semoga semuanya. petani harapan keluarga, petani harus ketawa.
Karena petani terdampak juga. Yes, Kalau dulu pasti. produk pertaniannya selain ke masyarakat kan juga ke hotel, Ya, Benar-benar. itu yang ke paling besar restoran. ya. Nah itu drop 70% dropnya. Nggak main-main. Supply-nya karena berhenti udah Pak Budi ya. Iya. Yes. Nah dengan konsep ini petani tertolong, kitanya juga yang mantan pelaku pariwisata tertolong juga. Kalaupun kita nggak bisa jadi petani, ya kita bisa jadi pedagangnya, jadi resellernya. Bantu distribusikan. Yes. Oke. Dan Ya, juga profit jadi- sharing juga pasti dapat. Nah, ya jadi ini bisa konsep model stokis, ya, inspire people khususnya di Bali maupun yang Jakarta Bandung, ya, Anda bisa jadi stokis tanpa modal. Oke, ini Tanpa menarik nih. modal. Iya, Usaha modalnya tanpa modal yes. di masa pandemi. Masa pandemi, Oke, kayak gimana tuh Pak Budi? Bisa sharing ke inspire people nggak? Mungkin Oke. bagi mereka yang masih cari pekerjaan atau bingung nih, mau punya Ya. usaha tapi masih kenal di modal. Yes. Nah ini di ya, feedbacknya gimana nih dari stokis? ya, jadi modalnya handphone. Nah, Oke. pasti semua orang punya handphone lah ya. Yes, Lalu rumah ada. Yang penting Anda confirm suami istri atau ada anak yang standby di rumah, terus ada chiller kulkas, Anda sudah bisa mulai. Ya, untuk di Bali boleh hubungi saya. Oke. Ya, Siap, hubungi siap. saya pegang core wheel untuk Denpasar Bandung ya di Bali ini. Ya. Oke, kalau boleh Jadi- tahu Instagram ada nggak Pak Budi? Di Instagram. Oh ya, Instagram. Boleh sharing ke inspire people? Ya, Instagram Paskalis Budi Hartono atau PHK Indonesia. Pihak Oke. Indonesia. Ya. Kalau di YouTube mungkin ada? YouTube-nya YouTube saya Paskalis Budi Hartono juga PHK. PHK Ya, juga. PHK. Oke. Siap-siap. Nanti Ya. untuk lebih detailnya bakal kita cantumin di link deskripsi sih. Ya. Gitu. Jadi untuk teman-teman Inspire People biar lebih mudah untuk ibaratnya cari Pak Budinya. Iya. Gitu. Stay tune di Ya. link description below teman-teman Ya. semuanya. Iya. Oke, Nah, siap. termasuk beras juga nih ya. Ini beras dari Tabanan. Punel enak tanpa pengawet, tanpa pemutih licin. Jadi saya sudah langsung datang di penyosohannya ya, pabrikasinya. Ya, sebenarnya Bali ini untuk sektor pertanian Ya. cukup kaya ya, sumber daya alam luar biasa ya. Maka sebenarnya kemarin kalau saya pertemuan Kadin, Pak Gubernur sih memang sedang mendorong nih, sedang getol ya sektor non pariwisata. Dan salah satunya Ini. pertanian. Yes, ya pertanian dan olahan pangan. Oke, by the way itu persyaratan untuk bagi inspire people nih yang Ya. mau ikut jadi stokisnya lah, buka stokisnya lah. Gimana, ada persyaratannya lah Budi? Selain itu tadi punya chiller, mungkin dari administrasinya itu apa aja nih yang harus dipenuhi? Mungkin ada DP di awal dan lain sebagainya. No DP. No DP. Ah, Benar-benar gila ya. sekali lagi tanpa modal Tanpa ya modal. sekali lagi ya. Menolong, konsepnya Oke. ditolong dan menolong. Ya, Oke. menolong. Ya, ini konkret banget ya. Boleh buktikan udah langsung kontak, ini bukan ya, ini benar-benar ya situasional seperti ini. Jadi kalau dengar-dengar boleh bisa PO juga ya Pak Budi ya? Pre-order juga bisa ya? Ya, ya. Jadi ada dua model ya. Kita model supply, Baik. artinya ada stok gitu ya. Oke. Ada ketika ada customer beli, biasanya berikutnya akhirnya open order, booking. Dia pesan, besoknya kita delivery. Nah, itu artinya ketika pesan hari ini batas maksimal jam 3, malam itu barang sudah ready. Jadi bakal Ya, kirim. besok pagi driver-driver kita ataupun saya juga menjadi merchant-nya GrabMart Ya. ya, atau ya Bapak Ibu boleh pesannya juga lewat GrabMart. Grab. Dan saya sedang dalam proses mau launching Laci Mart, makanya tadi saya begininya L ya, Laci Laci Mart. Mart. Ya, Oke. ya. Itu aplikasi dunia koperasi ya, aplikasi oke. di gerakan koperasi. Itu kita bikin satu aplikasi di mana anggota kita semua plus masyarakat bisa jadi konsumen sekaligus produsen ya, jadi peluang usaha juga. Nah, itu yang belakangan ini getol Pak Budi lakoni. saya lakoni. Oke. Terus kalau untuk distribusinya ini sekarang lebih ke distribusi kemana aja Pak Budi? Rumah tangga kah atau Ya, end user langsung ya, rumah tangga. Tapi saya juga mulai rintis, saya sudah masuk ke toko-toko jaringan retail. Oke. Ya, kemarin ya sudah ketemu Circle K, Tiara Dewata, Oke. dan responnya positif Pak Budi? Pepito, ya, Klendis. Responnya positif. Responnya positif. Jadi gini, kalau Circle K sama Pepito kan kita tahu premium, Yes, Iya, iya, premium. iya. betul ya. Benar. Masyarakat, segmen masyarakat pun masyarakat yang menengah ke Ke atas. atas. Plus ekspat-ekspat, plus bule-bule tamu Yes, zaman Hmm, dalam. benar-benar. Kan Setuju, itu setuju. nih marketnya. Iya, Marketnya. iya. Tapi dengan situasional sekarang, mereka ini membuka
toko-toko baru yang segmennya medium. Oke, jadi bisa menengah ke bawah juga bisa dapetin Ya. barang-barang yang mereka mau di Nah, sana. kalau Pepito itu sudah buka Primaloka. Primaloka. Primaloka ya. Kalau Circle K dia buka, nah ini nggak tahu ya, etis apa enggak ya saya buka. Mungkin jangan ya. Ya. Oke. Belum ya. grand opening. Belum grand opening. Mungkin saya enggak. Tapi Pak Budi sudah tahu. Saya sudah tahu. Oke. Ya, nanti ada kan ya Inspirasi Pos semuanya. ada 4 toko nanti ya kisaran Oke. Denpasar ini yang dari grupnya Circle K yang level medium. Medium, ya. Ya, kebanyakan Oke. nanti yang jualannya yang fresh kebutuhan masyarakat Ya, rumah. semoga usahanya ini yang Pak Budi lakukan ini sekarang bisa lancar karena kan semakin lancar yang Pak Budi jalankan Ya. semakin banyak tempat-tempat yang bisa konsumen dapatkan untuk dapat barangnya Pak Budi itu kan petani juga banyak tertolong. Iya. Ya, petani Semoga. tertolong, yang ter-PHK juga Iya, tertolong benar, ya, jadi benar. punya peluang usaha. Semoga lancar selalu Pak Budi. Tenggara. Tenggara. Nah, by the way Pak Budi, ada nggak Pak Budi beberapa impian mungkin yang ingin Pak Budi raih 5 sampai 10 tahun ke depan? Wih, sadar nggak Pak Budi? Kita penasaran nih. Iya, boleh cerita Ya. sedikit lah. Bener-bener dunia baru. Oke. Kalau saya ya ini jangan dianggap sombong lah ya. Mm-mm. Tapi kalau boleh disebut kali lalu melakukan apa akhirnya bisa jadi nomor satunya, bisa jadi ketua asosiasinya, itu kan boleh dibilang jadi nomor satunya Iya. gitu ya dalam bidang tersebut. Mm. Nah, sekarang hal baru itu bauran dari ya ini ya produk pertanian Mm. dengan literasi keuangan terbaru. Jadi bagaimana crowdfunding secara baru ya, atau dikenal dengan securities crowdfunding, Mm. plus teknologi digital ya, itu yang akan memberikan faktor kali terhadap saluran distribusi. Benar. Nah, kalau belum ada orang yang jago di bidang itu, saya lah yang menjadi jagonya. Oke, Tenggara. Dan dalam proses ini, jadi beras ini ya, Jaka sama Aditya lihat masih polos, padahal secara produknya dia berkualitas. Berkualitas. Ya. Oke. Ketika kemarin saya pameran di Gubernuran di Renon ya, yang diadakan oleh Biskop UMKM, disponsori oleh Grab, itu orang yang 3 hari ya, Jumat, Sabtu, Minggu, orang yang beli Jumat, besok Sabtunya sama Minggunya bisa datang lagi, Oh ya? beli lagi. Beli lagi. Ya, jadi diakuin enak. Oke. Nah, sehingga ini berarti ini produk bagus. Mhm. Nah, sekarang dia 40 ton ya, tutup bulan kemarin. Bulan lalu, wow. Bulan ini targetnya 60 ton 60 ton. untuk produksi dan penjualannya. Ya, lalu sampai dengan November mungkin nanti 100 ton. Ketika nginjek 100 ton, saya sudah akan tarifkan 1000 ton. Jadi 10 kali lipat. Ya, 10 kali lipatnya Grand Cardon. Grand Cardon. 10 more Ten- bigger. ten- More bigger, more Ya, than bigger. 10x ya, 10 more 10x bigger. Grand Cardon. Nah, tapi untuk menuju ke sana kan berarti mesti apa aja yang di-prepare. Iya, Hmm. iya. Betul ya. Uh-huh. Ketika market membesar, saluran distribusi tentu masuk juga ke pasar retail modern. Tapi Yes. ada syarat-syaratnya, harus ada izin edar dan lain Ya, itu yang sebagainya. penting. Nah, biasanya kendala klasik adalah produksi udah bagus, mulai ada market. Nah, ketika marketnya besar, untuk menaikkan kapasitas produksi perlunya apa? Modal lagi. Modal. Nah, itu crowdfunding tadi. Nah, ya. Gimana caranya perusahaan-perusahaan tuh yang mau gini tuh fundraising-nya tuh dapat Yes. pendanaan tuh bisa. Jadi produsen ini ya Mulia Sejahtera dengan Mhm. produk andalannya beras mulia. Oke. Itu nanti saya yang akan hantarkan usaha ini sebagai penerbit. Penerbit itu yang bisa menerbitkan entah dia saham, obligasi atau suku, surat utang. Utang, yes. Ya, sehingga dia butuh berapa nih? Contoh butuh 1M atau Hmm. butuh 600 juta. Hmm. Dia bisa lempar ke publik untuk dimodalin. Ya. Oke. Dan ini legal Legal. dari yes. OJK, Hmm. ya dari OJK. Di Indonesia baru ada 4 penyelenggara. Oke. Ya, Apa dan- aja Pak Budi kalau mungkin bagi inspektor yang belum tahu? Ada Santara, ada Cropdana, ada Biser, satu lagi apa ya? Lupa. Oh, oke. Ya. Nah, jadi ini mempertemukan kita masyarakat Hmm. yang masih punya uang, Hmm. bingung mau dilepas kemana ya, yang produktif. Nah, itu salah satunya bisa mendanai para UMKM ini. Hmm. Ya, UMKM ketika naik kelas mau scale up usahanya bingung kan dana. Yes, Iya, Ini ketemu. pastinya. Ah, Nah, di tengah-tengah inilah fintech ini aplikasi ini yang disebut penyelenggara.
Oke. Nah, si UMKM yang butuh dana ini disebut penerbit yang diketemukan dengan investor. Untuk mendapatkan modal usaha mereka. Mendapatkan Ya, modal startupnya. usaha. Ya, ini memang yang didorong oleh Pak Jokowi, oleh pemerintah. Yuk UMKM naik kelas, maju. Nah ini konkret banget. Benar-benar. Nah, kayaknya di Bali belum banyak, kalaupun sudah ada ya. Nah, tapi saya ingin mau yang bisa dulu satu. Ketika bisa berarti saya bisa bantu banyak orang. Yes, Benar-benar. itu. Ya, karena banyak saya entah di koperasi konsumen, selain koperasi kredit, juga ada komunitas-komunitas UMKM binaan saya. Ya, saya lakukan dulu, nanti baru berarti saya bisa menolong banyak. Tadi ya, saya sendiri lakukan, baru nantinya saya bisa ajarkan, bisa duplikasi, Setelah itu ya, delegasi. ya. Mantap. Oke, last question Pak Budi. Nah, mungkin ada nggak Pak Budi pesan bagi Inspire People di luar sana yang mungkin sempat terdampak akan COVID ini, kehilangan pekerjaan atau bingung memulai usaha atau mungkin sempat jatuh bangun seperti Pak Budi. Ya. Apa nih Pak Budi? Pesan yang mau Pak Budi sampaikan ke Inspire People di sana. Ya, inspire people for the best. Oke. For the best, for-nya bisa for the best, bisa for ya. Oke. 4TB atau 4TB. Apa itu Pak Budi? Oh, ya, ini bikinan saya sendiri. Oke. Keren. Nggak tahu. Nah, apa tuh, Pak Budi? Ya, Boleh, nomor Pak Budi. 1 tough and brave. Ya, Tough and tetap brave. tangguh sama berani aja. Artinya tabah ya. Tough Ya, and saya brave. juga pengurus Kadin, jadi saya dapetin moto Kadin itu nomor 1-nya tabah. Ya, kita semangat aja gini. Tetap semangat Pak Budi. Terus semangat. Padahal belakangnya Udah. luka menganga, darah ngucur ya, panah nancep ya, tombak nancep ya. Tapi Ya, move tabah. aja terus, tabah. Ya, tabah. Berani. Berani, hadepin aja. Oke. Yang kedua, Nah, yang kedua think big. Think big. think big. Think big. Jadi betul sekarang saya masuk sektor baru, tapi saya selalu mau jadi sekecil-kecilnya yang saya mulai, saya buat. Saya mau jadi nomor 1-nya di Bali. Syukur-syukur nanti naik kelas jadi nomor 1 ke nasional. Ya. Angka realnya ya, kalau dari omset 10 juta, 100 juta, 1M, 10M, 100M. Ya, tapi think big. Ya. Nah, yang kedua, tadi ya setelah diri sendiri, pasti akhirnya ajak orang ya. yes. Ya. Itu team building. Team building. Oke, team tadi building. tough brave, Tapi think big, team Team building. building. Nah, tapi team building ini zaman sekarang tidak melulu benar-benar merekrut sebagai karyawan kita. Iya, tapi tidak melulu itu, ya. Jadi bagaimana kita membangun circle, ring 1, ring 2-nya kita, pergaulan kita sehari-hari, rintisan kita sehari-hari. As a partnership. partner ya. Nah, partnership ya. Orang bisa sebut bangun kolam, bangun komunitas. Itu sebenarnya lagi bangun tim. Ya, untuk mencapai goals itu siapa sih yang saya perluin. Ya, Oke. biasanya akan ketemu orang-orang yang satu frekuensi. Nah, Frekuensi. karena kan ada hukum law of attraction itu Nah, Pak Budi. wah, ya. Nah, itu ya. Ya, yang Nah, akhirnya mengaitkan ketemu kita. persis ya seperti ini ya, ketemu Oke. ya. Nah, setelah itu baru The last TB, the last TB adalah Techno Booster. Techno Booster. Booster. Iya, Oke, top ya. brave, think big, team building, Ya, Techno Booster. Techno Booster. Nah, Ini Techno Booster ini gimana Pak Budi? ya, sekarang apa udah go digital ya. Ah, benar. Walaupun saya stokis jualan produk kebutuhan, tapi sudah main online-onlinean ya. Jadi merchantnya GrabMart, mungkin nanti GoShop atau Teko dan lain sebagainya. Yes. Sampai dengan juga saya berserta teman-teman create mulai akan jalankan juga Lancimart Lancimart, ya oke. di gerakan koperasi. Nah, apa-apa itu digital karena itu yang akan memberikan faktor kali Benar. ya, faktor kali ya untuk mencapai think big-nya itu selain tim ya teknologi. Teknologi. Yes. Techno Booster. Techno Booster ya. Oke. Jadi inspire people for TB ya, for TB. Boleh Anda praktekkan kalau Anda mau discuss ya dengan Jaka Aditya, bahkan dengan sayanya, yuk silakan. Atau Anda mau bergabung khususnya yang di Bali di komunitas kami atau bisa masuk di Koperasi Konsumen Mitra Eskala Buana Oke. ya, silakan ya. Oke, bisa langsung kontak Pak Budi Pak di Budi. link description below. Kita akan share kontak ya Pak Budi. Siap. Oke, siap. Siap. Oke, nah tadi itu 4 TB yang terakhir Pak Budi ya. Ya. Techno Booster yang seperti Pak Budi mempermudah semuanya faktor kalinya. Ya. Oke Pak Budi, selain itu ada pesan nggak untuk inspire people di luar sana Pak Budi? Ya. Nah, inspire people ya. Anda yang walaupun ter-PHK ya,
khususnya yang sedang cari-cari peluang usaha, nah boleh gabung di komunitas saya ya. Oke. Mulai usaha jadilah UMKM ya, bergabung di komunitas Mitra Eskala Buana. Oke, Ya, Mitra Eskala dan di Buana. situ kita akan di mentoring ya, usaha Anda akan tahap demi tahap itu bisa naik kelas. Dibantu scale Oke. up ya Pak Budi. Yes, dibantu scale up ya dari sisi produksi, pemasaran, keuangan, legalitas. Wow. Oke. Nah, Jadi ya. lengkap ya semua Pak Budi ya. Ya. Nah, ketika Anda inspire people, ketika Anda makin naik kelas, ya, bukan tidak mungkin juga secara istimewa Anda akan diundang oleh orang-orang yang luar biasa, orang Waduh, muda thank ya. you, Pak Budi. Makasih Dari ya, Pak Budi. Fit and Inspire. Ya, Wow. nanti bisa jadi Jaka Aditya akan undang Anda untuk bisa jadi tamu. Asal Ya. untuk kita Zaman- inspirasi sama-sama ya Pak Budi ya. Yes, ya zaman sekarang personal branding kan bagian yang penting juga nih. Yes, Benar. setuju banget Pak Setuju Budi. banget Pak Budi. Sekarang. Oke, ada lagi Pak Budi? Pesan untuk inspire people semuanya? Ya, take action. Oke, Ah, take udah. action, Take call to action. action Pak Budi ya. Iya. Oke, thank you so much Pak Budi atas waktunya. Next Ya. kita ngobrol sama-sama lagi. Oke. Mantap, Budi. Oke, Ya. siap. Alright, Inspire People semuanya, tak terasa episode Night Inspiration pada malam hari ini sudah berakhir. Dan jangan lupa teman-teman semuanya, banyak sekali yang bisa kita pelajari. Salah satunya adalah gagal itu bukan ketika kita jatuh, tapi ketika kita berhenti mencoba teman-teman semuanya. Jangan lupa nantikan selalu video-video terupdate di channel Fit and Inspire Indonesia. Klik subscribe-nya, turn on the notification, smash like button right the comment below, and share this video to your friends. And then, if you want to be success, don't wait to be perfect. We begin.